Baik, selamat siang dan salam bagi kita semua. Saya penyaji jujur Cynthia Manulang dari kelompok 10 Dogma. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai doktrin Kristologi dengan judul Akar Masalah Timbulnya Ide Kristologi dan Munculnya Keberagaman Ide pada abad 1-5 dan Konsili Efesus dan Khalcedon dan implementasinya bagi gereja dan orang-orang percaya sepanjang zaman. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang Kristologi. Latar belakang Kristologi tidak dapat dipisahkan dari Trinitas. Setelah diputuskan dalam Konsili Nicea Konstantinopel, Yesus sungguh-sungguh Allah. Nah, setelah keputusan ini timbullah pertanyaan tentang hakikat kemanusiaan. Apakah Yesus itu benar-benar manusia? Atau memang kalau misalnya Yesus itu sungguh-sungguh Allah, apakah dia juga sungguh-sungguh manusia? Jadi dari pandangan ini, banyak para kaum dan teolog gereja purba kuno itu memberikan pemahaman dan pandangan mereka mengenai kepribadian Yesus. Ini adalah sebagai bukti salah satu akar masalah timbulnya Kristologi pada zaman ataupun abad 1-5. Kita masuk ke latar belakang konsili. Setelah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan dekret Milano, yang dalam dekret itu mengeluarkan kebebasan bagi warga Romawi untuk menganut agama Kristen dan juga memberikan toleransi dan boleh mendiskusikan isu-isu gereja dan ajaran terbuka. Nah, sebelum kita masuk ke konsilinya, kita harus tahu dulu dua tokoh yang paling berpengaruh dalam konsili itu, yaitu Krilius. Seorang uskup menganut aliran teologi Alexandria. Pada pandangannya, ia melihat Yesus Kristus itu memiliki tabiat ilahi ketika dalam tabiat Allah dan manusia. Kodrat manusia dan kodrat ilahi terpadu tanpa diceraikan dalam Yesus Kristus dan menjadi realita tunggal, sama seperti kalau tubuh dan jiwa manusia terpadu menjadi seorang manusia. Nah, beda lagi dengan Nestorius. Ini penganut aliran teologi Antikonia yang menitik beratkan kepada kemanusiaan Kristus. Jadi dia berbicara bahwa ketika kadar tabiat Allah dan manusia bertemu, masing-masing keberadaannya ia menggambarkan seperti air dan minyak. Nah, setelah dua tokoh itu kita masuk ke dalam Efesus, Konsili Efesus. Nah, Konsili Efesus ini seperti yang saya bilang tadi, ini perselisihan Krilius dan Nestorius yang mengakibatkan diadanya Konsili Efesus ini pada tahun 431. Jadi Kaisar Theodonis kedua itu memanggil uskup seluruh kekaisaran Romawi pada hari raya Pentakosta pada tanggal 7 Juni untuk melakukan Konsili Efesus ini. Nah, pada pertengahan bulan Juni sudah hadir banyak sekali uskup-uskup, misalnya Beatrix Alexandria, Krilius, dan Nestorius. Namun Yohanes Beatrix Antikonia bersama para uskupnya belum datang, sehingga Krilius tidak mau menunggu lama. Dia mengadakan konsili ini pada tanggal 20 Juni. Konsili tetap berjalan dan diketuai oleh Krilius selaku uskup Roma. Dengan keputusannya, yaitu Nestorius diberhentikan sebagai uskup Konstantinopel dan dia harus menarik ajarannya. Pengakuan iman Nicea ditegakkan kembali dan istilah Theotokos itu dibenarkan lagi. Namun 4 hari kemudian kelompok uskup Antikonia tiba. Mereka menolak konsili itu dan mendirikan konsili sendiri atau mengadakan konsili sendiri yang mengutuk Krilius dari Alexandria dan Memnon uskup Efesus dengan menjadi alasan atau menjadi masalahnya yang mereka buka dalam konsili itu, yaitu apakah kemanusiaan Allah dan kealahan Kristus itu erat hubungannya. Namun akhirnya Krilius berhasil lagi mendesak Paus Leo di Roma untuk mengadili Nestorius. Akhirnya Nestorius mendapatkan pengadilan dalam konsili Efesus dan dalam konsili itu diputuskan Nestorius diasingkan pada tahun 431. Baik, setelah diadakan konsili Efesus, itu belum bisa memutuskan rantai pertikaian antara Krilius dan Nestorius, sehingga
Sehingga Paus Leo I mendukung sinode baru, yaitu Konsili Oikomenes keempat. Nah, setelah pertikaian itu belum selesai, datang lagi pertikaian baru, yaitu pada tahun 440. Ini dimulai karena ada seorang kepala biara itu mengajukan ajaran yang dikenal sebagai monoteisme, yaitu inilah sebagai dasar kenapa Paulus itu mendukung sinode baru. Nah, karena banyaknya masalah dan juga banyak simpang siur ajaran yang tidak benar, sehingga Paulus membuat lagi konsili Chalcedon ini pada tahun 451. Pada konsili ini diputuskan dengan sesuai rencana-rencana dan mengabulkan keinginan kaisar supaya membuat isi kredo yang benar dan baik. Nah, hasil dari kredo ini dirumuskan atau dikemukakan 4 pokok untuk melawan ajaran sesat kuno, yaitu yang pertama, dari diri Yesus kealahan yang sejati, itu untuk melawan Airus, dan kemanusiaan sempurna itu untuk melawan Apollinarius, dan dipersatukan dan tak diceraikan oleh satu oknum itu untuk melawan Nestorius, tanpa diadukan untuk melawan Ectachius, dan ini adalah hasil dari Konsili Chalcedon yang sudah ditetapkan. Jadi hasil-hasil ini adalah membuat untuk hasil yang lebih baik. Nah, untuk implementasinya itu dari hasil konsili-konsili tersebut dipercaya oleh gereja sampai saat ini. Hasil konsili itu merumuskan tentang pengakuan iman yang sampai sekarang diterapkan oleh gereja-gereja. Pengakuan iman ini hasil dari konsili Chalcedon, dan di mana konsili ini merumuskan Kristus terdiri atas 2 tabiat, yaitu insani dan ilahi, dan gereja juga mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai doktrin Kristologi. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat siang.